Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yahdillahu fala muhdiyalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati Ibu dosen Era Oktaviana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran serta teman-teman dari kelas I jurusan Pendidikan Agama Islam yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melanjutkan diskusi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya tak lupa sholawat beriring salamnya Allah, marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adisti Novita, saya sendiri, Aulia Safitri, Fatur Rahman Azhari, dan Firman Syah. Baik, tujuannya dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama akan langsung dipaparkan oleh Saudara Fatur Rahman Azhari, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Nah, materi yang pertama yakni pengertian dari blended learning. Blended learning itu berasal dari bahasa Inggris, yakni blended dan learning. Blend artinya campuran, sedangkan learning memiliki makna yakni belajar. Nah, dengan demikian dapat dimaknai bahwa blended learning mengandung unsur pencampuran dan penggabungan antara satu pola dengan pola yang lainnya. Ya, menurut Elena Mossa, penyampaian bahwa yang dicampurkan ada dua unsur pembelajaran, metode pembelajaran, yakni antara pembelajaran di kelas dan juga online. Nah, sehingga dari penjelasan dan pengertian yang sebelumnya bisa kita pahami bahwasannya konsep dari blended learning adalah penggabungan antara dua pola metode pembelajaran antara online dan juga kelas tradisional. Nah, maka berdasarkan pendapat Mossa, blended learning adalah pencampuran antara dua unsur utama dalam pembelajaran, yakni pembelajaran di kelas, classroom lesson, dan juga online learning. Maka bisa kita pahami di sini bahwasanya konsep dalam blended learning adalah membuat konsep gabungan pola satu dengan pola yang lainnya menjadi sebuah pembelajaran yang padu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fatur yang telah memaparkan materi yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Firman Syah, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktu buat saya. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik blended learning. Menurut Sarpen pada tahun 2006, karakteristik blended learning adalah yang pertama, ketetapan sumber suplemen untuk program belajar yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar melalui institusional virtual pendukung lingkungan belajar. Yang kedua, transformatif tingkat praktik pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. Yang ketiga, pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Yang selanjutnya adalah blended learning. Dapat didasari dari beberapa teori ajar, yakni teori ajar konstruktivisme atau individual learning, kognitif dan konstruktivisme sosial. Yang pertama, konstruktivisme atau individual learning. Dalam teori ini, peserta didik adalah peserta yang aktif dalam membangun pengetahuannya secara subjektif, dinamis, dan berkembang. Dalam implikasinya, teori ini dalam pendidikan adalah menghasilkan individu yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dengan mandiri. Yang kedua, atau B, kognitif. Pendekatan secara kognitif yakni menekankan bagan sebagai satu struktur pengetahuan yang diorganisir. Ada 6 tingkatan belajar kognitif. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme sosial. Dalam teori ini, seorang pelajar membangun pengetahuan, berpikir, mencari alasan melalui hubungan dengan yang lain, alias pemecahan masalah bersama-sama.
dengan berhubungan sosial. Kelebihan dari learning management system berbasis blended learning yang pertama adalah meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Kelebihan dari learning management system berbasis blended learning yaitu pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Yang ketiga, menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. Yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Firmansyah yang telah memaparkan materi yang kedua. Untuk materi yang terakhir akan langsung dipaparkan oleh Saudari Aulia Sapitri. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yakni mengenai penerapan blended e-learning. Jadi, dalam penerapannya, blended e-learning ini sudah diterapkan di masa pandemi sesuai dengan keputusan Kemendikbud, yaitu tentang pembelajaran di masa pandemi dengan daring atau jarak jauh. Itu membuat dunia pendidikan ini harus menerapkan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, blended learning ini itu adalah sebuah solusi gitu yang dapat bermanfaat dalam pembelajaran, sehingga generasi muda atau para peserta didik itu tidak berhenti dalam proses mencari pendidikan gitu, karena diterapkannya blended learning ini memudahkan mereka untuk proses pembelajaran walaupun di masa pandemi. Kemudian menurut Haughey itu ada 3 kemungkinan dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, yaitu yang pertama itu web course. Nah, web course ini adalah penggunaan internet itu untuk keperluan pendidikan, yang dimana pendidik dan peserta didik ini sepenuhnya itu terpisah dan tidak diperlukan adanya tatap muka. Kemudian yang kedua itu web centric course. Nah, itu adalah penggunaan internet yang memadukan antara belajar tanpa tatap muka dan tatap muka. Nah, sebagian materi itu disampaikan melalui internet dan sebagian lagi disampaikan melalui tatap muka gitu. Kemudian yang ketiga itu web enhanced course. Itu adalah pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, selain penerapan blended e-learning, ada prosedur blended e-learning dalam pembelajaran. Nah, blended e-learning itu dapat digunakan untuk pembelajaran tatap muka, face to face, maupun pembelajaran daring gitu atau online. Nah, model yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah model blended learning. Model blended learning ini merupakan kombinasi dari beberapa pendekatan pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional, kemudian berupa tatap muka dan e-learning yang berbasis internet, kemudian proses pembelajaran berupa keterpisahan, belajar mandiri, dan layanan belajar atau tutorial. Kemudian model blended learning ini itu muncul sebagai jawaban terhadap kelemahan pembelajaran tatap muka atau face to face dan pembelajaran daring atau online, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian kelebihan perkuliahan tatap muka atau face to face yang utama adalah terjadinya interaksi langsung gitu antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya. Jadi interaksi ini membuat terjadinya perasaan itu lebih kuat terhubung ke instruktur atau guru. Nah, kelemahan pembelajaran tatap muka atau face to face ini adalah proses pembelajaran yang terjadi dibatasi oleh ruang dan waktu itu, sehingga pembelajaran ini dirasakan kurang maksimal oleh guru. Nah, kemudian ada jenis-jenis tutorial yang disediakan adalah tutorial tatap muka atau TTM dan tutorial online. Yang pertama itu tutorial tatap muka. Nah, dalam program PJJ S1 PGSD ini semua mata kuliah ini diberikan bimbingan tutorial tatap muka atau dilakukan pada masa residensial. Itu melalui bimbingan ini diharapkan mahasiswa ini dapat menguasai kompetensi mata kuliah tersebut. Kemudian yang kedua, tutorial online. Nah, tutorial ini dilakukan dengan bantuan jaringan komputer.
Nah, pendidik ini menyediakan materi yang dianggap sulit untuk dipahami dan memberikan tugas. Sementara itu, peserta didik itu mempelajari serta menjawab tugas yang selanjutnya dikirim kembali ke pendidik untuk diperiksa dan diberikan umpan balik. Nah, dalam menggunakan model tutorial tatap muka, ini guru ini diperkenankan untuk membuat model tutorial yang dianggap mampu mengaktifkan gitu atau memancing siswa ini sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai gitu. Karakteristik mata kuliahnya, karakteristik mahasiswanya. Jadi guru ini bisa menggunakan model pembelajaran yang bisa membuat siswa ini aktif dan merasa senang dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia Savitri yang telah memaparkan materi yang terakhir. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini saya memohon maaf pada teman-teman apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dari tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.